Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang konsep maslahah mursalah dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Lilis Diana, NIM 4219064 sebagai moderator, dan Givi Wansya Putri, NIM 4219078 sebagai pemateri 1, dan Suci Ermawati, NIM 4219067 sebagai pemateri 2. A. Pengertian maslahah mursalah. Secara etimologi, kata maslahah berasal dari kata al-salah, yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata maslahah berbentuk mufrad, sedangkan jamaknya adalah al-masalih. Kata al-maslahah menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari al-maslahah adalah kata al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Menurut Al-Buti, ada beberapa kriteria maslahah dalam Islam yang diantaranya yaitu: yang pertama, sesuatu yang akan dinilai itu masih berada dalam koridor nas syara'. Kemudian yang kedua, sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan sunnah. Yang keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Dan yang terakhir, tidak mengorbankan maslahah lain yang lebih penting. Berikut ini ada beberapa keunggulan konsep maslahah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, maslahah subjektif, dalam arti bahwa justifikasi terbaik dalam kebutuhan barang atau jasa ditentukan berdasarkan kemaslahatan bagi dirinya. Kemudian yang kedua, maslahah bagi setiap individu selalu konsisten dengan maslahah sosial. Berbeda dengan utility pada seseorang, seringkali konflik dengan kepentingan sosial. Kemudian yang ketiga, konsep maslahah menaungi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Karenanya, hal ini adalah tujuan konsumsi sebagaimana dalam produksi dan transaksi. Kemudian yang keempat, sulit untuk membandingkan utility seseorang A dengan seseorang B dalam mengkonsumsi barang yang sama dan dalam kualitas yang sama, misalnya buah apel. Dengan kata lain, seberapa banyak kepuasan yang diperoleh A maupun B dari suatu konsumsi tidak dapat dijelaskan. Membandingkan maslahah dalam beberapa hal mungkin dapat dilakukan, bahkan pada tingkatan atau level maslahah yang berbeda. Maslahah yang diperoleh konsumen ketika membeli barang dapat membentuk satu di antaranya seperti hal berikut ini. 1. Manfaat material, yaitu bertambahnya tambahan harta atau kekayaan dari konsumen. Kemudian yang kedua, manfaat fisik, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikis manusia. Yang ketiga, manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan akal manusia. Yang keempat, manfaat terhadap lingkungan, yaitu adanya eksternalitas positif dari pembelian suatu barang atau jasa. Kemudian yang kelima, manfaat jangka panjang, yaitu terpenuhinya kebutuhan duniawi jangka panjang. Menurut Abdul Wahab Khalaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah. Juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Menurut Muhammad Abu Zar, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i atau dalam mensyariatkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. B. Implementasi maslahah dalam ekonomi Islam. Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang banyak jumlahnya. Mungkin dapat dijadikan contoh yang tepat dan penting dalam penerapan kaidah tersebut mengenai pengaruh lingkungan pada hukum syar'i, yakni terhadap tindakan Imam Syafi'i tatkala pindah dari Baghdad ke Mesir.
ia telah merubah sejumlah besar pendapatannya dan membangun mazhabnya yang baru, Qaul Jadid, dan berbeda daripada mazhabnya yang lama pada waktu di Irak atau kaum Qadim. Padahal ahli fikihnya ia sendiri dan sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak pernah berubah. Tetapi yang berubah adalah lingkungan baru yang masyarakat Mesir yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam pendirian dan ijtihad Imam Syafi'i. Perubahan-perubahan yang dilakukan Imam Syafi'i di atas tidak lain adalah disesuaikan dengan kondisi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, jika syariat Islam ini dipahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum atau al-maslahah al-mursalah itu menduduki tempat menonjol dalam syariat. Semua hukum dalam Al-Quran dan Al-Hadis kecuali hukum peribadahan atau ibadah madlul mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah, dan ahli fikih yang harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalkan serta dalam menetapkan hukum, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber jurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, kesimpulan dari konsep maslahah mursalah dalam ekonomi Islam yaitu setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya perbuatan itu terdapat hukum syarak dalam bentuk suruhan atau sebaliknya. Pada setiap perbuatan yang dirasakan manusia mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum syarak dalam bentuk larangan setiap hukum syarak. Selalu sejalan dengan akal manusia dan akal sejalan dengan hukum syarak. Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat seiring waktu melahirkan banyak persoalan yang membutuhkan metode pendekatan untuk memberikan solusi-solusi yang membawa kepada kemaslahatan. Dalam penggunaannya, maslahah mursalah dipengaruhi oleh perkembangan kondisional, sehingga dalam pengkajiannya harus dilakukan secara kontinu dan senantiasa memperhatikan perkembangan kondisi masyarakat. Sekian penyampaian hasil diskusi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.